Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arrifatul Zahra dengan NIM 200002026 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu terkait dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi ketatausahaan atau manajemen sekolah dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu bersama Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD, MPD. Apa sebenarnya ketatausahaan ini? Seberapa pentingnya? Siapa yang akan mengelola, dan sebenarnya apa sih prasyarat orang yang ada dalam sebuah lembaga untuk mengelola bagian ketatausahaan ini? Kadangkala kita menganggap yang namanya administrasi ketatausahaan ini sebagai jantung bagi sebuah lembaga yang dikatakan kajian, bahwa dalam konsep ketatausahaan bukan hanya sekedar persoalan surat menyurat, tapi ada persoalan kerahasiaan, bahkan kerahasiaan negara juga ada di sini. Maka dari itu, ketika segala sesuatu dilimpahkan atau diberikan kepada yang bukan ahlinya, ya kita tinggal menunggu kehancurannya saja. Nah, sekarang kita coba kaji administrasi atau manajemen ketatausahaan sekolah, atau kalau lebih besar lagi kita ingin mengkaji ketatausahaan perguruan tinggi. Sama saja sebenarnya. Kita coba lihat pengertian yang pertama itu secara bahasa. Tata usaha ini ada dua makna. Kata pertama adalah tata. Tata itu artinya bahasa kita sebenarnya menata. Artinya suatu peraturan, suatu aturan sebenarnya yang harus ditaati karena ada proses menata dengan sengaja. Yang kedua adalah usaha. Usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang, oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya tujuan dari tata usaha ini. Nah, tata usaha adalah suatu proses usaha mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja dari lembaga dalam kegiatannya. Apanya yang dikelola, apanya yang ditata, itu adalah menghimpun, berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal, segala keterangan yang tadinya belum ada, atau tadinya cuma sebagian, atau tadinya berserakan di mana-mana, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terhimpun menjadi satu informasi yang luar biasa, yang ketika diperlukan kita bisa memanfaatkan itu. Makna pertama buat dalam kegiatan ketatausahaan. Menurut Berliangi, dalam konsep ketatausahaan itu ada kegiatan dalam ketatausahaan, yaitu yang pertama ada mengolah, menghimpun dan mencatat. Yang kedua menggandakan kegiatan pertama. Yang ketiga mencatat. Yang ketiga mengolah. Dan yang keempat adalah kegiatan menggandakan. Yang kelima mengirim. Artinya itu adalah kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak, sehingga satu kesatuan persepsi yang sama. Yang keenam, kegiatan menyimpan. Artinya adalah segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna bagi lembaga, atau punya potensi menguntungkan atau justru merugikan bagi sebuah lembaga. Nah, bagaimana sih dengan proses administrasi ketatausahaan dari dulu sampai sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Satu dari proses administrasi ketatausahaan itu ada kaitannya dengan persuratan atau penataan surat menyurat. Tata persuratan ini di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada yang mengatur Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91/U19 tanggal 25 April tahun 1995. Ini tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen
pendidikan dan kebudayaan. Apa katanya? Menurut konsep ini, surat itu adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Peta surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan namanya juga nota, atau oleh bawahan kepada atasan, atau setingkat yang isinya adalah tentang catatan singkat terkait dengan nota catatan tentang satu pokok persoalan tentang kedinasan. Selanjutnya ada memo. Memo dari manapun, dari siapapun sudah sangat memahami ini. Diketik ataupun ditulis menggunakan tangan tentang persoalan kedinasan. Ada surat pengantar, kemudian juga ada surat kawat. Selanjutnya ada kegiatan pengelolaan arsip. Itu banyak, mulai dari asas penataan arsip sampai kepada sistem tahapan prosedur, kemudian peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai pemeliharaan arsip. Yang pertama, kearsipan atau penataan arsip. Nah, asas penataan arsip itu ada asas sentralisasi dan juga ada asas desentralisasi, ada juga asas gabungan antara sentral dan desentralisasi ini. Asas sentralisasi yaitu asas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja. Sementara desentralisasi ini adalah asas penataan arsip yang sifatnya itu memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam sebuah organisasi. Sementara gabung di antara keduanya ini, gabungan antara sentralisasi dan juga desentralisasi, yaitu asas yang pertama, 3 asas yang dimanfaatkan. Yang pertama, para tata usahawan yang pertama, mereka itu mengelompokkan penataan arsip itu berdasarkan masalah ini, masalah-masalah yang sejenis, masalah-masalah yang serupa, dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama. Kedua itu berdasarkan abjad. Berdasarkan abjad, kategorinya adalah untuk judul atau topik yang sama itu berada dalam jenis. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka sistem, namanya juga sistem penataan. Sistem menata arsip itu memudahkan, menggampangkan si pengelolanya untuk kembali menemukan berbagai arsip yang diperlukan kapan dan dimanapun. Jadi lebih sederhana lagi. Nah, kemudian ada prosedur-prosedur penataan arsip. Yang pertama itu, yang dianalisis itu apa? Meneliti arsip yang perlu disimpan. Dilihat dulu apakah ada arsip yang sebenarnya sudah jadi sampah, atau kalau arsip yang sifatnya sejarah, yang sifatnya rahasia, atau yang sifatnya jangka panjang itu disimpan. Kategori penyimpanan juga ada. Yang kedua itu mengelompokkan arsip. Nah, arsip itu sudah dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebutuhannya dan juga meneliti kesesuaian lampiran. Yang ketiga, sistem penyimpanan menurut pola yang sudah kita tetapkan, yang ternyata tidak kalah penting dalam proses ketatausahaan sekolah atau perguruan tinggi atau dalam lembaga. Nah, kita masih dalam kaitannya tata ruang sekolah. Yang tadi yang ketiga asasnya itu adalah asas perubahan suasana tempat kerja. Perubahan suasana itu kadang-kadang menjadi sangat penting sekali di dalam sebuah lembaga. Kenapa? Karena kalau lama kelamaan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, begitu saja suasananya, jarang kadang bisa menurunkan instal motivasi atau justru menjadi terbiasa, ya begitu-begitu saja standar motivasi, tidak menjadi naik, tapi perubahannya itu dilakukan secara berkala. Apakah penataannya, apakah pengelolaannya, letak mejanya, letak kursinya, letak ruangannya, padu padan warnanya itu dirubah, bunganya juga ditambah, diperbaiki, itu suasananya memberikan dampak positif bagi energi baru yang keluar dari dalam diri kita. Jadi bekerja itu akan menjadi lebih semangat lagi. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya terkait dengan administrasi ketatausahaan di dalam sekolah.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.